Kali ini kita akan menjelaskan uh, seorang tokoh yang sangat terkenal dan tidak asing lagi untuk uh, kita dengar, yaitu filsuf yang terkenal, yaitu Aristoteles. Nah, Socrates, kemudian Plato dan Aristoteles, artinya mereka itu memiliki kesamaan pemikiran. Kenapa demikian? Karena mereka uh, uh, dapat dikatakan bahwa murid dan guru, begitu pun guru dan murid. Nah, ketika kita berbicara soal Aristoteles, nah Aristoteles ini bukanlah seorang teoretikus sosial, melainkan ia seorang bapak filsafat yang secara mendominasi pada abad pertengahan. Ia lahir pada tahun 384. Artinya tulisan-tulisannya kebanyakan dalam bentuk catatan-catatan mengenai perkuliahan, meliputi ilmu alam, kemudian ilmu metafisika, kemudian etika, logika, retorika, estetika, dan politik. Nah, tulisan terpenting dari sudut pandang teori sosial adalah Nicomachean Ethics and Politics. Artinya, hal ini berbicara tentang kebaikan tertinggi yang dicari manusia demi dirinya dan bukan hal lain. Artinya kebaikan, kemudian kebahagiaan yang dicari oleh manusia untuk kepentingan dirinya atau untuk dirinya, bukan untuk hal-hal lain. Nah, pendekatan Aristoteles ini terhadap objek secara jelas bersifat medis dan biologis, serta peranannya dalam bidang etika, teori sosial, kemudian politik. Aristoteles ini melihat keutamaan kebahagiaan yang bersifat khas manusia yang bekerja secara semestinya. Nah, yang pertama adalah pendekatan manusia. Nah, ketika kita berbicara soal manusia, tentunya tidak terlepas dari suatu individu atau manusia. Nah, manusia ini adalah ciptaan. Artinya manusia diciptakan dari sang pencipta yang memiliki akal, yang memiliki akal budi untuk melihat atau memikirkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Nah, kodrat manusia adalah rasional. Kodrat manusia rasional adalah kemampuan moral. Artinya kemampuan yang merujuk pada perilaku manusia, tentang karakter, kemudian tentang sifat-sifat manusia, kemudian tentang moral. Ini merujuk pada hal-hal yang bersifat adil dan kesabaran hati yang begitu tinggi, atau kebahagiaan hati. Nah, sehingga menciptakan persahabatan yang ada atau ikatan kasih sayang. Nah, berbicara soal manusia tentunya harus memiliki moral yang baik, perilaku yang baik, harus memiliki kesabaran hati yang baik, kemudian memiliki suatu hal yang keadilan, supaya menciptakan suatu ikatan yang mengikat seperti suatu sahabat dengan menciptakan suatu kasih sayang. Nah, hal ini tentunya yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masyarakat. Nah, berbicara soal masyarakat tentunya tidak terlepas dari suatu manusia yang secara individu membentuk suatu masyarakat atau komunitas besar, atau komunitas yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang filsafat dan politik. Kemudian di situ ada suatu istilah yang
dimiliki oleh Socrates dalam pendekatan masyarakat adalah koinonia, yang meliputi macam komunitas atau kumpulan dengan taraf sikap persahabatan. Nah, di situ dalam suatu kumpulan, suatu komunitas atau masyarakat yang ada, tentunya harus memiliki nilai persahabatan yang tinggi, persahabatan yang memiliki kasih sayang, moral yang baik, dan tidak dimunculkan konflik-konflik yang ada. Nah, kemudian dalam suatu lingkup masyarakat, tentunya tidak terlepas dari suatu komunitas atau komunitas yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin yang memiliki, tadi saya sudah sampaikan, memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang sangat baik, kemudian memiliki pengetahuan yang politik, dan karena berbicara soal politik tentunya dalam suatu lingkungan tidak terlepas dari yang namanya politik. Ketika orang memiliki keusahaan dan lain sebagainya, tentunya pasti ia berpolitik, dan berpolitik juga tidak terlepas dari yang namanya filsafat itu sendiri. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa manusia tentunya tidak terlepas dari suatu masyarakat yang memiliki hubungan timbal balik atau hubungan relasi, kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin untuk memelihara suatu persahabatan dalam suatu lingkungan yang ada. Jadi inilah pendekatan Aristoteles mengenai manusia dan masyarakat, dan banyak hal lagi yang dimiliki atau pandangan Aristoteles yang sangat banyak selain manusia dan masyarakat. Nanti kita akan membahas di video-video berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.